Setelah negosiasi panjang, Hamas dan Israel akhirnya sepakat untuk melaksanakan gencatan senjata yang dimulai pada Minggu 19 Januari 2025. Hal itu disampaikan oleh Perdana Menteri Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani pada Kamis 16 Januari 2025. Dalam kesepakatan tersebut, kedua belah pihak sepakat menghentikan konflik di jalur Gaza. Selain itu, mereka juga menyetujui pertukaran tawanan antara Hamas dan Israel. Hamas akan membebaskan tawanan Israel, sementara Israel akan mengembalikan tahanan Palestina. Adapun keluarga sandera Israel merasa lega dan merayakan kesepakatan ini dengan sorak-sorai di Tel Aviv. Meskipun demikian, mereka tetap berhati-hati dan berharap agar semua sandera segera dibebaskan. Tak hanya itu, warga Gaza juga menyambut gencatan senjata dengan sorak-sorai dan perayaan. Mereka merasa bahwa mimpi buruk yang berlangsung lebih dari setahun akhirnya berakhir. Gencatan senjata ini memberikan harapan baru bagi Israel dan juga Hamas. Presiden Amerika Serikat, Joe Biden dan Donald Trump saling berebut klaim sebagai tokoh utama dalam kesepakatan gencatan senjata di jalur Gaza. Kedua pemimpin bersaing memperebutkan pengakuan setelah gencatan senjata antara Israel dan Hamas diumumkan. Biden menyatakan kesepakatan ini mencerminkan proposal yang diajukan timnya sejak Mei 2024 silam. Ia menegaskan negosiasi dilakukan oleh pemerintahannya untuk perdamaian di Gaza. Trump mengklaim negosiasi ini adalah hasil dari kemenangan politiknya. Ia juga menyebut telah mengutus utusannya, Steve Witkoff, untuk merampungkan kesepakatan. Adapun Witkoff berada di Timur Tengah selama 96 jam menjelang pengumuman gencatan senjata. Sementara Biden dan Trump berusaha menjadikan gencatan senjata sebagai warisan upaya memperkuat citra politik. Saling klaim ini tampaknya bertujuan menjadikan gencatan senjata di Gaza sebagai warisan kepresidenan masing-masing. Sebelumnya pemerintah Biden sudah melakukan beberapa upaya perdamaian yang nyaris berhasil, namun nyatanya gagal. Keputusan ini disebut strategi politik jelang pelantikan Trump pada Senin 20 Januari 2025 mendatang. Faksi perlawanan Palestina kembali menyerang pasukan Israel di berbagai wilayah, termasuk Jabalia dan Netzarim menjelang gencatan senjata. Sayap militer Jihad Islam, Brigade Al-Quds meluncurkan mortir 60 mm ke pasukan Israel di kamp pengungsian Jabalia. Kelompok itu juga berhasil menguasai pesawat nirawak Eva Max Israel sebelum melaksanakan misi ofensif. Media faksi tersebut merilis rekaman serangan di Bet Hanun dan permukiman Niram dengan roket 107 mm. Motif Al-Mayadin pada 17 Januari, Brigade Al-Quds berkoordinasi dengan pasukan martir Omar Qassam untuk menyerang posisi Israel di Netzarim. Sementara itu, Brigade Al-Zuhada Al-Aqsa menembaki pusat komando Israel di Abu Uraiban. Dilaporkan serangan udara Israel menghancurkan wilayah Gaza hingga menewaskan puluhan orang. Kementerian Kesehatan Gaza melaporkan sekira lebih dari 72 orang tewas akibat serangan Israel sejak gencatan senjata diumumkan. Pasukan Pendudukan Israel atau IDF menyerang lokasi tawanan wanita yang akan dibebaskan menjelang gencatan senjata. Hal itu disampaikan juru bicara Brigade Al-Qassam, Abu Ubaidah, pada Kamis 16 Januari 2025. Ia memperingatkan bahwa agresi selama fase ini bisa mengubah kebebasan tawanan menjadi tragedi. Diketahui Perdana Menteri Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, mengadakan konferensi pers untuk mengumumkan kesepakatan gencatan senjata. Al Thani mengungkapkan, Palestina dan Israel setuju pada ketentuan gencatan senjata yang akan dimulai pada 19 Januari 2025 mendatang. Adapun gencatan senjata akan dilaksanakan secara bertahap dengan rincian lebih lanjut setelah tahap pertama selesai. Dilaporkan Hamas setuju membebaskan 33 tawanan sebagai imbalan untuk pembebasan tahanan Palestina. Al-Thani menekankan pentingnya upaya berkelanjutan dari kedua pihak untuk memastikan kesepakatan berhasil. Ia juga memuji peran Qatar dalam memfasilitasi negosiasi. Perdana Menteri Qatar menghargai kerjasama yang lebih baik dengan pemerintahan Amerika Serikat dalam mencapai kesepakatan. Kesepakatan gencatan senjata diharapkan dapat membuka jalan bagi perdamaian yang lebih stabil di jalur Gaza. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.